Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman insyaallah. Teman-temanku sekalian, di hari ini adalah hari Jumat, hari yang insyaallah kita harapkan keberkahan di dalamnya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang semangat kerja dalam Islam, insyaallah, karena sebagian orang mungkin kadang memisahkan antara ibadah dan pekerjaan. Jadi seolah-olah ibadah itu hanya ketika ia berada di masjid, seperti membaca Al-Quran, sholat, atau ia berzikir. Padahal kalau kita kaji kembali Islam bekerja juga bisa menjadi ibadah apabila kita lakukan dengan niat yang benar, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami kita semua ini punya tanggung jawab Ada yang bekerja untuk keluarga, ada yang mencari nafkah untuk orang tua, ada yang menuntut ilmu, ada yang menjalankan usahanya, dan ada pula yang bekerja dalam pelayanan masyarakat misalnya. Semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jika ia jalani dengan amanah, jika ia jalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah memberikan contoh bahwa seorang muslim itu harus menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang semangat dan tidak malas. Di dalam agama kita, agama Islam tidak mengajarkan umatnya ini untuk berpangku tangan. Bahkan para nabi pun mereka bekerja. Contohnya Nabi Daud alaihissalam, beliau bekerja sebagai pandai besi. Nabi Musa alaihissalam, beliau mengembala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga berdagang sejak mudanya. Ini menunjukkan bahwa bekerja itu bukan sesuatu yang rendah, Justru pekerjaan yang halal adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-temanku sekalian, kadang di dalam bekerja kita tuh kadang merasa lelah bangun pagi, menghadapi tekanan pekerjaan, target, masalah ekonomi dan berbagai urusan lainnya kita pasti alami itu Apalagi di zaman sekarang ini tantangan kehidupan ini semakin besar. Namun seorang muslim itu harus punya keyakinan di dalam hatinya bahwa setiap ia berusaha, setiap ia bekerja yang halal itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu melihat proses kita mungkin hasil ini belum sesuai harapan kita, tetapi mungkin rezeki terasa sempit, mungkin pekerjaan belum nyaman, tetapi selama kita jujur, selama kita berusaha dan tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada keberkahan di dalamnya. Karena yang dicari di dalam hidup ini bukan hanya banyaknya penghasilan, tetapi bagaimana keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ikut kita peroleh juga. Jadi banyak orang yang berpenghasilan besar tetapi hidupnya itu tidak tenang. Sebaliknya ada orang yang bekerja sederhana saja di kampung, tetapi hidupnya itu keluarganya harmonis, hatinya tenang, anak-anaknya baik semua. Dan ini adalah suatu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika kita bekerja, jangan hanya kita mengejar dunia semata. Kita niatkan, kita sertakan niat, kita niatkan ibadah. Karena bekerja adalah ibadah. Kita berangkat kerja, kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal, niatkan untuk menafkahi keluarga agar kita tidak akan meminta-minta kepada orang lain misalnya. Kita niatkan agar kita membantu sesama. Dengan begitu insyaallah aktivitas yang terlihat biasa-biasa saja menjadi aktivitas yang menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-temanku sekalian, di dalam bekerja kita juga diajarkan untuk disiplin, kita diajarkan untuk amanah,
kita datang tepat waktu misalnya, kita menyelesaikan tugas dengan baik, ya, menjaga kepercayaan dan tidak curang. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang dianggap sepele, ya, padahal ini sangat besar nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita rajin ibadah tetapi mungkin kita tidak jujur dalam pekerjaan. Karena di dalam Islam kita diajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Jadi orang yang amanah akan dipercaya, dan kepercayaan itu mahal nilainya, ya. Jadi kadang orang yang ingin cepat sukses dengan jalan yang tidak benar itu mengurangi timbangan, ya, membohongi, ya, misalnya kita mengambil hak orang atau bekerja asal-asalan, mungkin itu terlihat untung sebenarnya, tetapi tidak akan membawa ketenangan dan naudzubillah akan mengurangi keberkahan. Jadi rezeki yang baik adalah rezeki yang halal, sedikit tetapi halal, lebih baik daripada banyak yang tetapi penuh dengan masalah. Jadi teman-temanku sekalian, selain semangat kita bekerja, kita harus menjaga semangat beribadah. Jangan sampai pekerjaan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru pekerjaan yang seharusnya mendekatkan kita kepadanya. Ketika datang waktu sholat misalnya, kita ingat bahwa ada kewajiban yang lebih utama. Ketika kita mendapatkan rezeki misalnya, kita bersyukur, ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita bersabar dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesungguhnya kita ini hanya manusia biasa, kita hanya berusaha, tetapi hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Maka, ya, kita jangan putus asa. Kalau hari ini kita lelah, ya, kita ingat bahwa lelah mencari rezeki yang halal adalah sesuatu yang mulia. Ya, kalau hari ini hasil belum maksimal misalnya, kita terus perbaiki, kita terus ikhtiar, kita terus berdoa. Jangan kalah dengan rasa-rasa yang mungkin setan senantiasa hembuskan dalam hati kita, ya. Kadang membuat seorang tertinggal, ya, bukan karena ia tak mampu tetapi karena ia kehilangan semangat, ya. Jadi, ya, di hari Jumat ini, ya, mari kita perbaiki niat kita, ya, dengan cara kerja kita. Mungkin selama ini ada tugas yang belum maksimal, ada amanah yang mungkin yang belum dijaga, ada waktu yang terbuang sia-sia. Mudah-mudahan, ya, setelah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.